Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kisah teladan Luqman dengan submateri nasihat Luqman kepada anaknya. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian mampu memahami pesan Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa ayat dalam surat Luqman mengenai wasiat dan nasihat Luqman yang hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Di antara pelajaran dan wasiat Luqman tersebut adalah sebagai berikut. Jangan syirik atau menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pesan Luqman kepada anaknya yaitu jangan syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan syirik disebut dengan musyrik. Perbuatan syirik merupakan salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah patung atau berhala, menyembah batu, dan percaya terhadap kekuatan-kekuatan dari makhluknya. Kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Karena sehebat apapun manusia, matahari, pohon, batu, apalagi patung, semuanya tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Dengan demikian, orang yang ingkar terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat dan karunia-Nya, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Kemudian, jangan angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh bersikap sombong kepada sesama manusia. Jika kita bersikap sombong, lalu apa sih yang akan kita sombongkan? Sedangkan semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut surat Luqman ayat 18 di atas adalah
memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Orang tersebut bila berjalan dan bertemu dengan orang lain, maka ia akan memalingkan mukanya dan tidak mau menegur atau memperlihatkan sikap ramah. Kemudian berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ketika berjalan di hadapan sesama manusia, dia akan bersikap angkuh seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling berkuasa. Selanjutnya, membanggakan diri sendiri. Nah, dengan demikian, kita tidak boleh bersikap sombong kepada orang lain, tidak boleh memamer-mamerkan harta, tidak boleh memamer-mamerkan kepandaian, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kita harus berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong, serta tidak membanggakan diri. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong, lagi membanggakan diri. Selanjutnya adalah hendaklah berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ayat di atas menjelaskan bahwa ada beberapa pesan Luqman yang diserukan kepada anaknya. Di antaranya adalah, dirikanlah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim tentunya harus selalu mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Sehingga sholat kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholat kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan keji dan perbuatan mungkar dapat dicegah. Kemudian, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya berusaha mengajak sesama manusia untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti rajin beribadah, rajin berdoa, hormat dan patuh pada orang tua, hormat dan patuh pada guru, rajin mengaji, rajin belajar, berangkat sekolah tepat waktu dan selalu bersih, dan mengerjakan tugas pekerjaan rumah dengan tepat waktu. Sedangkan nahi mungkar artinya berusaha mencegah mereka, yaitu sesama manusia, agar tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa seperti syirik atau menyekutukan Allah, membenci kedua orang tua, membenci bapak dan ibu guru, berkelahi, mencuri, serta berkata kasar dan kotor. Dengan demikian, jika kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang buruk, maka hendaknya kita mencegahnya, mengingatkannya, dan menasihatinya. Selanjutnya adalah, hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Jadi, semua manusia pastinya diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, manusia yang berhasil adalah manusia yang mampu menghadapi cobaan tersebut dengan penuh kesabaran. Dia tidak akan mengeluh, akan tetapi menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita tidak boleh berbuat syirik? Jelaskan. 2.
Sebutan ciri-ciri sombong dan angkuh. 3. Jelaskan pengertian sabar. 4. Carilah 3 contoh sikap rendah hati. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.